Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada video ini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai konsep dan etika kerja administrasi di lembaga perbankan. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, ada Sally Amelia, yaitu saya sendiri, selaku moderator yang nantinya akan menjelaskan materi mengenai definisi administrasi, tugas, dan fungsi administrasi di lembaga perbankan. Kemudian, yang kedua ada Devi Anggraini yang nantinya akan menjelaskan materi mengenai staf dan bagian administrasi di perbankan, serta penerapan etika bagian administrasi. Dan yang terakhir, ada Mela Merliani yang nantinya menjelaskan materi terakhir, yaitu mengenai prosedur pengikatan agunan secara yuridis. Baik, langsung saja. Pengertian administrasi. Administrasi menurut Hanuk yaitu seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, karena membutuhkan kerjasama antar dua orang atau lebih. Selanjutnya, tujuan dan fungsi administrasi. Ada 3 tujuan administrasi, yaitu yang pertama, untuk memantau kegiatan atau data milik organisasi. Yang kedua, untuk evaluasi, dan yang terakhir, untuk penyusunan program kegiatan. Adapun fungsi administrasi yang pertama, ada planning atau perencanaan, yaitu penyusun perencanaan memerlukan kegiatan administrasi seperti pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, staffing, yaitu salah satu fungsi dari manajemen yang menyusun personalia pada suatu organisasi mulai dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha untuk setiap tenaga petugas memberi daya guna yang memaksimalkan kepada organisasi. Yang keempat, directing atau pengarahan, yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, dan perintah-perintah untuk tugas yang dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang kelima, coordinating, yaitu untuk melakukan sejumlah kegiatan agar berjalan baik dengan menghindari terjadinya kekacauan, kekosongan kegiatan yang dilakukan dengan menghubungkan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang keenam, reporting, yaitu manajemen yang berada pada penyampaian perkembangan atau hasil dari kegiatan. Dan yang terakhir, budgeting, yaitu suatu kegiatan yang mengelola dan perencanaan yang berkelanjutan mengenai keuangan atau anggaran. Staf administrasi adalah seseorang yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada nasabah, memberikan dukungan operasional, mengelola kas kecil dan besar, dan melaksanakan kegiatan administrasi. Adapun tugas utama staf administrasi yaitu yang pertama, melaksanakan kegiatan pelayanan kantor, penyediaan fasilitas dan layanan administrasi perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Yang kedua, mengelola kas kecil dan kas besar untuk membuat dan menyusun data keuangan. Yang ketiga, memelihara dokumen dan sistem data yang ada di tempat kerja.
Yang keempat, melakukan kegiatan administrasi seperti surat menyurat, input data, rekap data, dan dokumentasi. Yang kelima, menyusun laporan bulanan berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan. Dan yang keenam, sebagai supporting dalam kegiatan audit. Ada beberapa nilai-nilai dalam etika administrasi, yaitu nilai efisiensi. Efisien di sini artinya nggak boros. Sumber daya publik semestinya nggak boleh menjalani proyek-proyek yang nggak menyentuh kepentingan masyarakat luas atau menyalahgunakannya untuk memperkaya diri. Nilai membedakan milik pribadi dan kantor. Dapat menempatkan posisi pada tempatnya dan membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Nilai impersonal. Hubungan kerjasama yang diwadahi oleh organisasi hendaknya dilakukan secara formal dan tidak pribadi. Nilai marital system. Marital system merupakan sistem rekrutmen pegawai yang bukan berdasarkan pada hubungan kekerabatan seperti keluarga, alumni, daerah, golongan, dan sebagainya. Nilai tanggung jawab. Nilai ini berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Nilai akuntabilitas. Nilai akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam menjalankan tugasnya. Nilai responsivitas. Nilai ini berkaitan dengan daya tanggap terhadap keluhan, masalah, dan aspirasi publik. Materi selanjutnya, prosedur pengikatan agunan secara yuridis. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi, bank tagih yang disediakan oleh nasabah untuk menjamin pelunasan pembiayaan, baik pembiayaan kas maupun non-kas. Jika nasabah tidak dapat melunasi fasilitas pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dengan bank. Pengikatan agunan dapat berupa hak tanggungan, surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT, fidusia, gadai atau hipotek yang disesuaikan dengan jenis agunan. Untuk pembiayaan kecil, pada umumnya agunan hanya di-cover dengan surat kuasa menjual. Setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan dilakukan, bank akan mendapatkan dokumen agunan sehingga dapat melakukan pengikatan. Dokumentasi atau pengikatan agunan harus lengkap atau sempurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki. Pelaksanaan pengikatan agunan pembiayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagi unit operasional yang ada kantor notaris di wilayahnya, maka pengikatan barang agunan harus dilakukan dengan notarial akte. Yang kedua, bagi unit operasional yang tidak ada kantor notaris di wilayahnya, maka pengikatan barang agunan harus dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang, seperti camat PPAT. Agunan memiliki 9 jenis. Yang pertama, piutang dagang. Yang kedua, persediaan barang. Yang ketiga, bangunan seperti ruko, rumah, dan sejenisnya. Yang keempat, kendaraan bermotor. Yang kelima, toko atau kios. Yang keenam, mesin atau alat produksi. Yang ketujuh, tanah. Yang kedelapan, deposito. Dan yang kesembilan, tabungan. Baik, materi telah selesai disampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sebelum dan sesudahnya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.